Kadang gini, saya ragu sama yang ngaku-ngaku jadi pembisnis sukses lho ya. Mereka ada yang ngaku jadi pembisnis sukses, punya usaha sana sini kan gitu. Tapi kadang saya lihat, saya dengarkan mereka berbicara katanya kalau kita jualan A tidak laku ya kita beralih ke jualan B. Misalkan kita jualan kerupuk ndak laku, kita pindah ke jualan apa nasi, apa kita jualan makanan instan kan gitu. Tapi kalau menurut saya ini maaf lor ya, karena saya juga bukan pembisnis, juga bukan pengusaha, jadi tak titik lah, tak sengap sidik. Jadi gini, kalau ilmu saya itu ndak gitu. Kalau ada yang bilang dia pengusaha atau pembisnis dan bilang kalau kita jualan kerupuk ndak payu, kita jualan nasi, itu mereka belum mempunyai ilmu konsisten. Jadi kalau menurut saya itu ndak gitu. Kalau menurut saya ya kalau kita itu seorang pembisnis lur ya, ataupun kita pemperintis, kalau kita jualan kerupuk ndak laku, itu bukan beralih ke berjualan yang lain. Apa kita mau jualan makanan instan atau kita mau jualan nasi, itu kan ndak gitu kalau menurut saya ini. Jadi kalau menurut saya yo, kalau kita jualan kerupuk itu ndak laku, ya kita cari bagaimana kita bisa laku. Seperti juga sama ayam, kan gitu. Kalau kita di pemasaran itu kurang laku, kurang bagus, ya jangan beralih kita ke jualan kambing kan gitu. Lah nanti ayamnya gimana? Ndak jalan kan? Peternakannya gimana? Ndak jalan, itu pasti ndak jalan. Jadi kalau kita di pemasaran ayam itu belum laku, ya kita cari tahu apa yang menurut teman-teman itu kok ini ndak laku ya. Padahal ini kan sama-sama ayam kan gitu. Kalau apa pemikiran si penjual, tapi kan kalau pembeli kan ndak butuh itu lur, ndak butuh alasan si apa kui penjualnya. Jadi mereka juga lihat sendiri, lah kok ini kecil segini dijual 30.000, ya pasti ndak laku kan gitu. Ini kok bobotnya cuma segini, terus posturnya cuma kayak gini, telurnya kecil, mau dijual sama yang lain kan pasti mereka pilih yang lain, yang telurnya besar, yang posturnya besar kan gitu. Nah, sama-sama seperti itu tadi yang saya ibaratkan kerupuk itu kan seperti itu. Jadi tujuan dan sasaran saya cuma ke peternakan ayam kan gitu. Jadi kalau di ayam kita belum laku, ya jangan beralih ke kambing ataupun kita jangan beralih ke sapi. Kita cari tahu dulu apa yang menyebabkan apa kui dagangan saya tidak laku. Misalkan ke ayam tadi ya, kita cari tahu, ternyata ini lebih kecil daripada apa itu penjual ayam penjual yang lainnya itu. Ini lebih kecil dan juga lebih kurang mungkin rasane iki lho ya, jajal tak beli siji terus tak goreng tak rasane. Terus sama saya beli yang ke pasar yang laku tadi, terus sama-sama digoreng. Ternyata rasanya lebih enak yang orang itu, lebih geset yang orang itu. Terus ini solusinya gimana? Itu kan yang harus dipikirkan oleh para penjualnya. Seperti kita ini, misalkan ini dagangan kita belum laku, ya kita harus ke cara apa itu untuk meningkatkan kualitas di ayam kita. Ya mbuh wis piye carane lah, pokoknya ben rasane enak. Ya kalau kita kan tahu-tahu sedikit lah, kalau biar rasanya enak itu harus dikasih ini jamu-jamuan alami seperti ini biar nanti rasanya lebih kesat. Kita kasih, terus kita praktekkan setiap hari. Terus loh ini kok posturnya begini, berarti ini induknya kurang bagus, kita cari indukan yang bagus, kita kembangkan. Terus lama-lama payu lur tenan. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu tadi, para pembisnis, kalau kita jualan apa itu bensin pertalit kita belum laku, kita beralih ke pertamax belum laku, kita beralih ke turbo. Kita cari peluang-peluang terus. Kalau kita setiap hari cari peluang terus kita konsistennya mana, untuk di penjualan pertalit itu bagaimana, di pertamax bagaimana, nanti kan akhirnya mengstres diri kan gitu. Nah, untuk di ilmu ini itu jarang saya dengarkan dari para peternak senior
khususnya para peternak yang sudah paham, sudah ahli tentang perayaman. Jadi yang mereka sampaikan itu sebenarnya semua itu baik lur, tapi kadang yo kita kan manusia punya kelemahan sendiri. Jadi untuk di para peternak senior itu yang kadang lupa disampaikan adalah mengajari bagaimana untuk para peternak pemula itu tetap konsisten kan gitu. Mereka hanya mengiming-iming saja lur. Kalau sekarang saya lihat itu hanya untuk iming-iming saja. Ini penghasilannya berapa juta rupiah. Peternak ayam kampung modal 50.000 jadi 5 juta kan cuma iming-iming doang sekarang. Enggak kayak seperti yang dulu saya lihat. Kalau dulu ya mungkin opo ali aku update lur ya. Tapi kalau dulu memang lebih tidak seperti itu. Mereka mengasih tahu, menginspirasi, ya sama saja sebenarnya menginspirasi lur ya. Dari 50.000 menjadi 5 juta ini misalkan lur ya. Saya nggak nyebut siapa-siapa, ini misalkan dari 50.000 menjadi 5 juta. Itu kan inspirasi agar kita semangat. Nah, tapi kalau untuk di kita 50.000 kadang itu habis di habis mati kabeh. Terus mau semangat dari mana? Gitu. Kita pelihara 50.000 alhamdulillah urip kabeh, tapi ya regane ning desa-desa ini ki berapa kan gitu, harganya berapa? 50.000 itu misalkan kita dapat 7 ekor, 7 kali 3 piro kuwi, 14 selikur apa piro kuwi, embuh ora iso hitung-hitungan aku. Sekarang kan gitu, misalkan kita buat 5.000 aja per DOC, 50.000 10.000 dapat 10 ekor. 10 ekor kita jual di per ekornya itu 30.000 gitu. Oleh piro? Terus mereka bilang 50.000 dapat untung bisa menjadi 5 juta kan gitu. Itu ndak mungkin. Terus cara menyemangati ini kan keliru kan gitu loh. Jadi kalau di saya ini ya realistis saja, misalkan di 5.000 kita ngambil 50.000 kan kita dapat 10 ekor, 10 kali 30 kan 300 lor ya, kita dapat 300.000. Lah itu belum ada potongan ke pakannya, terus belum ada potongan ke perawatannya. Ya sembuh enek sing loro diobati, ditukokne, kita ndak ada empon-empon di dekat pekarangan kita belikan kan gitu. Terus nanti ketemu saat sama hasil bersih. Nah, untuk di para peternak senior ya yang sering lupa adalah bagaimana cara menjadikan para peternak pemula itu lebih bersemangat, lebih konsisten, itu kadang yang lupa. Tapi kalau untuk di sini di channel YouTube saya akan bahas apa adanya. Kalau ayam saya itu ya cuma itu lur, tidak ada yang lain kan gitu. Kalau hasilnya saya ternak 10 ekor nanti 1 bulan saya jual saya rugi, ya saya sebutkan saya rugi, ternyata ini tidak masuk untuk dipakan. Kalau pakan saya di ayam itu cuma bekatul sama polar sama tepung jagung, ya yang saya sampaikan yaitu. Kalau yang kemarin lur, beneran saya itu belajar di perayaman itu juga tidaklah ora kok sediluk banget. Jadi saya juga pernah belajar langsung ke greget saya beli ayam DOC, saya ndak tahu merawatnya, yes meng aku seorang. Pertama saja saya ini cerita dulu ya, pertama saya beli itu yang ngasih tahu kalau habis datang itu disuruh ngasih gula merah itu ya kurirnya lur. Saya belum dibekali sama ilmu sedikit pun. Jadi yang pertama ngasih tahu itu ya sing ngeterne kuwi iki engko diwenehi anu Mas, gula abang ben apa iku imune kan ben terjaga, ben ora mabuk lah kasarane carane. Ya cuma itu, saya tahu cuma itu. Dan saya juga tahu pengobatan itu dulu ya hanya di Vitacik. Ada Vitacik telur apa kayak? Maksudnya kayak lo kaplet-kapletan kayak apa kayak lali aku ya. Pokoknya yes, aku tekok ini kok obat pitik. Anu ngene Mas, ngono sing nyebutne kono. Seharusnya kan saya ini ayam saya berak kapur dan saya harus membeli di toko saya nembung, Mas aku mau beli obat berak kapur mereknya ini, kan seharusnya gitu, tapi saya ndak tahu
kayak enggak tahu, saya cuma pasrah sama yang jualan di situ. Mas, saya mau beli ini ayam saya gini, mau penyakit apa ya, yang dikasih kan cuma itu lur. Dulu beneran yang jualan itu kan juga enggak paham lur. Jadi saya mau beli penyakit birak kapur apa penyakit cacingan, ya obatnya ya mengkuwi wae. Dan untuk di minuman juga cuma Vitacik zaman dulu lur. Nggak ada kayak sekarang dikasih empon-empon. Saya itu belum paham sama sekali. Saya nggak paham karena saya beli itu ini untuk vitamin penggemuk. Jadi saya nggak kepikiran ke makanannya harus bagaimana, terus perawatannya harus bagaimana. Mau gemuk saya belikan Vitacik. Cuma itu lur. Tiap hari saya beli cuma Vitacik. Bikin gemuk. Ternyata yo ora lur, ya pakanane tak pakan dedak mian. Sama pur aja yang bukan yang kualitas bagus. Jadi ya mau gemuk dari mana? Mau diombeni vitamin tak sak botol ya ndak samar gemuk kan gitu. Ya sudah dulur, untuk video kali ini ya mungkin cukup seperti itu. Aku lemas lur, pengen ngeletak karena ya iki mau wis teko ngarit dan hawane panas banget. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan lur ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.